Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama Histori Leluhur, malam hari ini kita akan ke petilasan napak tilas di tempatnya Punden Mbah Buyut Geseng. Pada malam hari ini kita akan tempatnya Mbah Buyut Geseng dan juga Mbah Buyut Sun Haji yang ada di Jekulo Honggo Soco, Kudus. Jadi untuk pecinta histori leluhur, kita sekarang akan menuju ke makamnya Mbah Geseng dan mengungkap. jadi ini namanya Bunuk Bodro ya. Oh, Jadi ini namanya Bunuk Bodro. Di mana Bunuk Bodro ini adalah pepunden ataupun budaya yang sudah dilakukan lama sekali ya. Nah, ini pundennya Mbah Bunuk Bodro ataupun Mbah Buyut Geseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum. Nah, ini adalah di zaman waktu Hindu-Buddha. Jadi Islam belum masuk, ya kan? Mbah Buyut Geseng ini sudah ada di sini, gitu. Kenapa dinamakan Bunuk Bodro? Karena ini tempatnya itu agak tinggi, gitu loh. Jadi di dataran tinggi, beliau ini tempatnya itu ada di dataran tinggi, ya kan? Nah, namanya kalau orang Jawa bilang kalau dataran tinggi itu kan bunuk, gitu. Ada gunung, ada bukit. Nah, di bawahnya bukit itu bunuk, gitu loh. Nah, namanya ini bunuk. Nah, Bodro, maksudnya Bodro itu istilahnya sesuatu ada yang huni gitu. Jadi tidak sunyi lagi dia gitu. Jadi itu yang namanya Bunuk Bodro. Artinya berarti tempat yang tinggi tapi sudah tidak sunyi lagi karena beliau sudah ada di sini. Nah, itu yang namanya Bunuk Bodro. Nah, Bunuk Bodro ini itu adalah di zaman Hindu-Buddha, jadi belum ada istilahnya Islam masuk. Mbah Geseng ini sudah masuk ke sini karena zaman kerajaan Majapahit kalau nggak salah ya, kerajaan Majapahit. Jadi kalau kerajaan Majapahit itu dulu itu sudah masih Hindu-Buddha gitu, jadi belum ada Islam yang masuk. Nah, termasuk di sini Mbah Buyut Geseng ini istilahnya jadi setiap tahunnya itu dirayakan, yaitu perayaannya itu kayak seperti apitan ya. Kalau di sini setiap apit ya, apitan itu ada acara di sini kayak tayuban. Jadi memang kesukaannya Mbah Buyut Geseng di sini itu tayuban gitu. Walaupun nanti itu ada wayang ataupun ada kesenian yang lainnya, kesenian leluhur lainnya, tapi harus walaupun sebentar harus diadakan tayuban karena memang di sini tradisinya adalah tayuban. Nah, ini adalah salah satu adat ya. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai pemikiran bahwasanya wah, masa orang yang sudah nggak ada, orang yang sudah ini kok masih suka seperti itu. Ini adalah tradisi gitu loh. Ini adalah tradisi, ini adalah adat. Nah, gitu. Jadi kalau memang sudah menjadi tradisi ataupun adat, nah itu harus kita laksanakan karena kita sebagai orang Jawa memang tidak lepas dari suatu adat, kan gitu, ya. Itu yang tempatnya Mbah Buyut Geseng. Jadi untuk lebih tahunya lagi, mari kita ke dalam untuk berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memiliki sudah kita musisiku kematian misalnya Gusti Allah. Gusti Allah ingkang sampun nyiptakake kita jagat jembar tanpa tepi, ingkang sampun nyiptakake kita sedherek manungsa ing alam dunya. Mugi-mugi yo kita tansah pinaran kawijinan selamat seger kewasan panjang umur, adonen sambi kawula lan toko. Mugi-mugi yo
sedaya kemawon gawe kuasa ibu gawe pohon mriki khususipun akal bakal Bapak Geseng ingkang mriki tansah maringi kilindungan dening lindungi kita sedaya saking ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ugi salam monggo kita majataken dumateng hari Pak Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang kita adi sapate dunya kiamat kita selalu sedanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ugi kinurmatan Bapak dan Ibu Hawa ingkang sampun kagem yang salawat salam dunya mungkin besok sana kami istiqomah yang jatuh Kristus Fatimah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah tempat petilasan Mbah Buyut Geseng ya. Mbah Buyut Geseng ini beliau memang dari kerajaan ya, dari kerajaan yang mana kerajaan tersebut mengalami suatu peperangan. Yang dimana peperangan itu beliau sampai datang ke tempat ini karena jangan sampai istilahnya jadi dibilang seorang pengecut itu bukan. Jadi beliau itu adalah memang menyelamatkan diri untuk supaya anak cucunya itu nanti sampai buyut-buyutnya itu nanti bisa ada di sini bagaimana. Nah gitu. Jadi bisa istilahnya mengembangkan sayap keturunannya. Jadi tidak akan hilang keturunan dari Mbah Buyut Geseng yang ada di sini. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu pepunden yang tua di desa Wonosoco ya, karena sebelum Islam masuk Mbah Buyut Geseng ini sudah ada di sini gitu, petilasannya sudah ada di sini gitu. Jadi memang apapun yang ada di sini harus kita hormati karena tanpa ada Mbah Buyut Geseng bagaimana istilahnya termasuk beliau adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Sang Pencipta ya. Mudah-mudahan dengan adanya Mbah Buyut Geseng di sini semua anak cucu yang ada di desanya, di kampungnya khususnya di Wonosoco, di Kudus ini semuanya bisa seimbang, selamat, tidak ada halangan suatu apapun dan jauh dari bala ataupun penyakit kan gitu ya. Ya itu aja, mudah-mudahan ini manfaat yang ada di Mbah Buyut Geseng dan kita izin sama Mbah Buyut Geseng. Mudah-mudahan kita bisa mengeksplor yang ada di luar itu nanti apa, kita ada apa nanti gitu ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok ya ini ya. Jadi di sini saya jelaskan ya. Di sini itu termasuk pohon tertua ya. Pohon tertua, pohon ini mungkin saja ya. Itu hampir sama dia hidupnya dengan datangnya Mbah Buyut Geseng di sini ya, mungkin hampir sama karena kalau ini tuh sudah lama sekali ya, ini sudah lama dan di sini itu energinya sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali energinya ya. Kalau kita rasakan di sini energi positif yang ada ya, energi positif, kepositifannya sehingga ini ada anak kecil ini ya di sini ya, ada anak kecil. Oh luar biasa ini auranya, walaupun kecil tapi auranya luar biasa. Jadi di sini ada penunggunya Gus ya? Ya, kalau di sini tuh ada hewan-hewan kalau kita bisa lihatnya. Jadi ada hewan-hewan tuh kayak hewan apa ya? Kayak kita di kampung. Jadi ada bebek, ada apa? Ayam. Terus ada anak kecil di sini kayak sebuah keluarga gitu loh. Kalau di sini kalau kita lihat ada sebuah kayak keluarga. Terus beliau bilangnya ya kalau memang kita datang ke sini hanya untuk seperti itu enggak apa-apa, kita diizinkan. Tapi yang penting jangan sampai mengganggu ke aktivitasnya beliau gitu ya. Aktivitas mereka karena kita mempunyai alam yang berbeda. Jadi tetap kita menghormati alam-alam tersebut karena ini untuk keseimbangan dan keselarasan kehidupan manusia dan kehidupan gaibnya ya. Gitu. Nah, kalau di sini ini biasa ya. Ini biasa.
Ini biasa. Jadi nggak ada energi yang ini. Nah kalau di sini ini kan ada kayak bekas ritual ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada bekas ritual. Kenapa ini pohon-pohonan ini harus kita istilahnya adakan ritual yang seperti ini? Karena yang namanya adat ya, seperti ini. Jadi istilahnya sesuatu hal yang sifatnya gaib itu tidak hanya ada di tempat-tempat yang angker atau gimana itu enggak. Jadi setiap tempat itu pasti ada, waktu ini pasti ada gitu. Nah, di sini kita lihat lagi, ini ada yang menarik ya. Yang sangat menarik itu yang sebelah sini, ini energinya sangat negatif. Negatif tapi bagus gitu loh. Nah, di sini ini ada sesuatu energi ya, energi yang negatif tapi sangat bagus gitu. Kenapa saya bilang energi negatif tapi bagus? Karena energi di sini itu membawanya itu kurang bagus mungkin dari luar. Tapi untuk menjaga negatifnya itu, dia itu tidak sebagus, tidak sesejuk yang ada di sana, gitu ya. Nah di sini saya tangkap energi ini yang negatifnya itu negatif. Nah ini kan kita lihat ya. Jadi ini dia sudah bergerak-gerak sendiri ya kan, tanpa ada angin yang di sana juga nggak bergerak ya. Jadi setiap kita datang ke sini, nah kalau mereka itu merasa istilahnya terganggu ya, mereka ngasih kode dan dia akan langsung gitu. Tapi kalau memang mereka tidak merasa terganggu, ya tidak akan ada gitu loh. Kira-kira sosok apa Gus ini? Ini kalau kayak di sini tuh, kalau orang bilang kan ada kunti ini gitu ya, ini bukan gitu. Jadi ini sosok yang ibaratnya kalau ini saya itu kayak kayak orang laki-laki, tapi laki-lakinya itu kayak yang seram gitu loh. Jadi nggak gimana ya, bukan genderuwo, ini bukan. Jadi ini termasuk salah satu gaib yang hebat gitu, yang bagus. Cuman dia paling tidak suka kalau ada orang yang mengganggu di daerah sini. Nah ini yang pertama kali yang akan muncul tuh yang di daerah sini gitu. Ya, yang di daerah sini yang akan muncul pertama kali. Kalau yang di situ anak kecil juga ya. Kalau yang di sini anak kecil juga. Ini kalau saya dapat masas ya, dapat masukan dari ini, itu anak kecil tersebut itu anak yang ibaratnya anak bajang. Kalau orang bilang Jawa itu anak bajang. Anak bajang itu dimana anak itu anak keluron gitu. Kalau orang Jawa bilang keluron itu apa? Keguguran ya. Nah, anak keguguran. Jadi mereka itu di sini. Jadi banyak anak-anak mungkin yang keguguran di mana, yang nggak istilahnya, yang nggak terawat oleh orang tuanya. Nah ini tempat penampungannya di sini. Salah satunya di situ, gitu. Ya. Jadi energi negatifnya ada di situ. Nah sekarang kan sudah berhenti. Terus energi ini termasuk positif tapi kecil. Yang paling besar pusatnya ada di belakang sana, tempat Mbah Geseng ya. Itu paling bagus sekali. Nah mungkin hanya itu penjelasan saya ya. Kita jalan-jalan di tempatnya Mbah Buyut Geseng. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Ya, terima kasih kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.